Assalamualaikum, hai selamat siang untuk kamu dimanapun berada dan apapun yang tengah kamu jalani, mudah-mudahan selalu sukses dan tetap semangat. Seperti saya nih, semangat banget hari ini karena bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang mahasiswa yang berasal dari Aceh. Di sebelah kiri saya udah kelihatan kan ya, beliau adalah Ketua PPI Malaysia, Ketua Umum malah. Yeay, tepuk tangan dong. Namanya Muhammad Rajif Syarif, tapi biasa kita panggil akrabnya ini dipanggil Rajif. Bener ya Rajif ya? Betul, baik Kak. Selamat siang Rajif. Selamat siang, Thank baik. you loh udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita. Senang sekali bisa bergabung di podcast perdana ya. Ini pertama kali saya bikin podcast. Oke, Rajif kan selaku Ketua PPI Malaysia ngomong-ngomong soal corona nih ya, yang kemarin terjadi melanda di seluruh dunia. Ini apa akibatnya sih untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia? Ini di awalnya ya, teman-teman barangkali bagi yang banyak belum tahu, teman-teman semuanya kita kondisi mahasiswa di Malaysia, khususnya anak Indonesia, secara umum dan bagi kami PPI Malaysia khususnya, kita sangat terasa banget di mana keseluruhan kegiatan belajar mengajar harus dipospon alias ditunda, dan bentuk belajar mengajarnya yang biasanya konvensional atau reguler harus dibuat online. Itu kalau kita ikut ke peraturan yang sebelumnya adalah hingga Desember 2020, dan sekarang ada peraturan terbaru diupdate, insya Allah akan mulai lagi Mbak, Oktober 2020. Oke, Oktober 2020. Artinya saat ini semua berlangsung secara online. Secara offline ya? Online. Jadi yang offline Oktober ini. Benar. Oke. Rajif ini selain Ketua Umum PPI Malaysia atau Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Malaysia, juga sekarang tengah kuliah PhD di UIA ya. Sepakat. Oke. Ngomong-ngomong soal kuliah nih. Wah. Mungkin ada yang belum tahu juga, kuliah PhD atau juga S3 itu biayanya berapa sih Rajif? Sebenarnya kalau mau dibuat estimasi biaya, teman-teman yang di Indonesia, khususnya yang di Malaysia, nggak terlalu jauh sih sama yang di Indonesia. Hanya saja kita di sini dapat challenge baru Mbak, karena kita harus bisa survive, dan barangkali requirement kita untuk mencapai gelar doktor tersebut itu memang tidak semudah kayak di Indonesia. Semisal kayak ada publikasi minimal jurnal, atau barangkali requirement lain seperti bahasa Inggris, dan kalau biaya nggak terlalu jauh sih. Ya, berkisar antara? Kalau kita ringgitin sekitar 5.000-an. 5.000, artinya sekitar 16-17 juta gitu ya. Oke, ini kan kuliah S3-nya atau masternya sekarang ada di UIA Malaysia. Nah, sebelumnya kuliah di mana nih? S1-nya di mana, PhD-nya di mana? Dulu S1 di Universitas Shah Kuala, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, konsentrasi di ilmu politik, Mbak. Oh, ilmu politik. Jadi pengen cita-citanya jadi politikus gitu ya? Enggak harus sih, tapi kayak ada kecenderungan, dan mungkin karena terbiasa dengan organisasi, jadi kita kalau belajar dan kita nyaman di situ, maka belajarnya akan lancar gitu ya. Dan saya belajar prinsip itu ketika teman saya salah jurusan. Dia punya minat di dunia desain, Mbak, tapi nyasar di jurusan tata busana. Akhirnya hancur lebur, Mbak. Stres sendiri dan nggak nyaman. Jadi teman-teman, tips untuk anak pelajar khususnya, kalau memang udah cinta di satu jurusan dan passionnya ke sana, silahkan cari jurusan yang relate ke sana. Kadang-kadang jurusan itu nggak direstui oleh orang tua kan. Ini dia yang dilema. Nanti ke depannya proyeknya, prospeknya, kamu kerja apa kalau kuliah di situ gitu. Iya. Dan itu gimana menanggapinya kalau ada orang tua yang kontra dengan keinginan anaknya? Ini menarik. Kebanyakan mindset orang tua di Asia Tenggara ya, nggak saya bilang Indonesia, mungkin secara umum, kita mikir kalaupun ada jurusan yang dominan dan popularitasnya tinggi seperti kita bilang kayak teknik atau insinyur dalam zaman kita dulu, maka itu akan menjadi momok dan anaknya harus ditempatkan di jurusan tersebut. Bagi saya ini adalah mindset yang salah. Kenapa? Karena bicara industri yang sekarang 5.0 Mbak ya, Industrial Revolution, kita udah nggak bicara jurusan-jurusan yang harus teknik. Karena bahkan ketika kita bisa desain pun kita udah bisa jadi seseorang. Contoh, nggak akan pernah ada yang menyangka YouTube akan menghasilkan uang. Betul. Di awal tahun 2000. Siapa sangka 2010 ke atas jumlah orang-orang yang kemudian punya passion untuk menjadi dunia konten kreator, YouTuber itu justru meningkat karena justru di sana lebih jelas angkanya. Gaming, Mbak. Betul. Sekarang kita bisa digaji untuk main game dan itu dibayar, dan itu mahal banget. Dan itu puluhan juta per bulan, bahkan miliaran ya. Cukup dengan duduk di depan laptop dan main game. Dan main game, orang nonton. Kita yang senang, kita yang dibayar, orang yang nonton gitu ya. Tapi ini ada juga yang menarik, Mbak. Jadi ada fenomena seakan-akan gaming kan bukan kerjaan. Betul. Tapi tuntutan sekarang jika kita ingin menjadi seorang konten kreator yang fokus ke gaming, ini saya baru tahu ya. Just No Limit.
salah satu YouTuber yang paling sukses di dunia game. Dia harus menghabiskan masa 8 jam di depan laptop untuk buat konten game. Which is ini sebenarnya sama juga dengan orang yang kerja 8 hari kan ya, 8 atau 9 hari sejam-jam kerjanya. Itu dia. Kita kembali lagi nih ke PPI. Rajiv kan selaku ketua umumnya PPI, mungkin banyak yang nggak tahu juga ya di Indonesia apa sih PPI itu, apa saja kegiatannya gitu. Baik, teman-teman di Indonesia atau yang di Malaysia, mungkin bagi teman-teman yang S1 di Indonesia sangat familiar dengan BEM. Apa itu BEM? Badan Eksekutif Mahasiswa. Betul. Nah, tugasnya adalah nggak jauh-jauh, kita mengadvokasi kegiatan kemahasiswaan, membuat kegiatan seperti I.O. dan juga bisa mengakomodir segala macam bentuk aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa. Nah, bedanya dengan PPI adalah kita di sini berbasis mahasiswa Indonesia yang menjadi diaspora intelektual di luar negeri. Kita berkumpul, berhimpun, membuat suatu kesepakatan, berdiri sebuah organisasi yang mana disebut dengan PPI. Tugasnya apa? Nggak jauh berbeda dengan BEM, tapi jelas harus menyesuaikan dengan perpolitikan dan suasana tempat kita negara tinggal tersebut gitu ya. Terus kayak PPI ini. Sekarang kita ini ngomong-ngomong ini bajunya PPI loh. Iya. Ini baju seragam resminya dan gitu pertama kali masuk podcast di YouTube. Waduh. Ini Bangga kehormatan dong banget saya ya. Selamat. Nah, kegiatannya apa aja Rajiv PPI? Minum dan minum dulu. Kita luas banget ya, karena akademis yang pasti, karena kita nggak jauh-jauh dari tugas belajar. Maka kita mengakomodasi kegiatan-kegiatan akademis seperti conference, diskusi akademik, fokus grup discussion, dan lain sebagainya. Juga kita punya kegiatan yang berbau ekstrakurikuler, ada olahraga, kesenian, dan segala macam kegiatan yang relate sama minat-minat mahasiswa, Mbak. Tapi yang paling menarik adalah kita di Malaysia, ini unik, nggak semua PPI ada. Kita berdampingan dengan masyarakat Indonesia yang ternyata tidak juga belajar di sini. Maka agar fungsi kita terasa sebagai mahasiswa yang bermanfaat untuk orang Indonesia di sekitar kita, yang mana di Embassy Indonesia di Malaysia tercatat ada lebih kurang 3 juta masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Apa sih fungsi mahasiswa yang ada yang bisa kita sumbangkan ke mereka? Apa itu? Maka kita buat tagline di masa saya sekarang, kontribusi di sana. Kontribusi. Kita buat lembaga hukum advokasi. Jadi apa tagline-nya? Kontribusi kan kolaborasi, harmoni, kontribusi. Kolaborasi, harmoni, kontribusi. Ini tagline yang saya bawa di masa periode saya sekarang. Oh, selama masa kamu menjabat sebagai ketua umum nih ya. Tapi emang fokusnya kontribusi nih. Ada banyak anak-anak pekerja kita yang di Malaysia yang kemudian tidak dapat dokumen resmi sehingga berdampak ke yang anaknya. Lahir di Malaysia. Untuk mengakses pendidikan saja susah. Maka kita menjemput bola, kita turun ke titik-titik yang barangkali di sana dominan anak Indonesianya. Kita ngajar ke sana. Kita berikan pendidikan secara gratis. Cuma karena kita terikat juga dengan jadwal kuliah, maka kita hanya bisa weekend. Kita turun ke sana, kita ajarkan materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan usia mereka, Mbak. Agar contohnya kayak matematika, agama, ilmu sosial, kewarganegaraan, karena jelas kita yang kayak saya nih, dari SD, SMA, SMP, SMA di Indonesia, kita punya basis kan tentang kenegaraan, kita tahu Pancasila, kita tahu NKRI. Mereka nggak tahu, Mbak. Mereka bahkan nggak mengenal apa itu Pancasila ya. Lagu Indonesia Raya pun mereka nggak tahu, nggak pernah dengar. Maka kita punya tugas bela negara, minimal kita menyumbangkan ilmu kita ke mereka, Mbak. Betul. Ini yang orang banyak nggak sadar. Apa sih musik-musik? Itu hal kecil loh. Kita nggak dibayar, bahkan mereka rela menghabiskan uang mereka untuk membantu anak-anak tersebut. Transport juga datang kan perlu biaya juga ya. Itulah letak perbedaan mahasiswa dengan masyarakat. Di mana ini kalian mendatangi anak-anak kecil yang lahir Pertanyaan bagus. Di Kita Malaysia? sekarang fokus di Sungai Buloh. Sungai Buloh Di sana ada komunitas Indonesia yang ada jumlah anak sekitar 25 orang dan semuanya punya minat belajar yang luar biasa, Mbak. Betul. Jadi itu di rentan usia berapa? Nah, itu dari sekolah rendah atau SD sampai SMA kita punya, Mbak. Oke. Dan bersyukurnya KBRI di sini sangat menyokong dan membantu, di mana ketika mereka sudah masuk ke usia yang cukup untuk diberikan penyetaraan ujian, maka KBRI dalam hal ini menyediakan ujian paket A, B, dan C agar mereka bisa mendapatkan ijazah sama seperti anak-anak Indonesia yang berada di negara kita. Nah, ini tadi udah sempat nyinggung dengan KBRI gitu ya. Lantas sejauh mana dukungannya KBRI KL sendiri kepada kegiatan-kegiatannya PPI Malaysia? Menarik. Periode kali ini adalah periode yang bagi saya transisi, Mbak. Tanpa ada unsur politik apapun, kita menyadari bahwa 2019 masa yang sangat panas ya. Dan justru kegiatan apapun yang berbau kemahasiswaan mungkin agak terkendala dengan event-event politik yang bersinggungan dengan acara kemahasiswaan. Betul. Maka sekarang kita berupaya dan bersyukur banget KBRI memang 100% full support untuk kegiatan kemahasiswaan. Dukungannya berupa apa? Nah, dia punya izin, Mbak. Kita difasilitasi izin untuk kemudian bisa mencapai titik tersebut. Memudahkan mobilisasi perizinan, gitu ya.
akomodasi Mbak. Kita bisa mengklaim keperluan-keperluan yang kita keluarkan. Dapat juga akomodasi dari KBRI. Tapi yang nggak langsung ya Mbak. Di akhir periode banget. Dan paling jadi dikumpulin resit-resitnya dikumpulin, gitu. ya paling Grab 20 ringgit doang sekali berangkat kan. Karena ini unik Mbak, karena kita ngajar di lokasi masyarakat yang sangat heterogen ya. Mereka berbeda-beda tapi Indonesia semua. Kita disediakan makan siang gratis oleh mereka Mbak. Gila nggak tuh? Dan jumlah pengajar kita di sana ada sekitar belasan orang, dan setiap hari Ahad kita di sana makan gratis dikasih oleh masyarakat. Dapat lagi makan, dibungkusin pulang nggak? Ada yang lebih dibungkus. Ada yang Mahasiswa banget ya. Ini balik lagi ke soal COVID-19 ya. Ini kan kita di bulan Juli ini Malaysia di masa atau di fase pemulihan. Dilonggarkan. Dilonggarkan. Sudah banyak beberapa sektor yang sudah dibebaskan. Seperti kita saat ini sudah boleh makan lagi di restoran, sudah bisa bertemu lagi. Nah, kemarin itu kan kita sempat mendengar ketika masa PKP-nya benar-benar ketat banget yang kita nggak boleh kemana-mana, kan kita mendengar bahwa ada student Indonesia yang susah keluar, susah dapat makanan. Itu ada ceritanya nggak sih, Rajiv? Ini mungkin inspirasi untuk teman-teman semuanya, karena jarang diekspos, tapi alhamdulillah kita punya media juga. Terima kasih buat Antara News KL juga yang telah membantu. Selama periode MCO yang mana mulai dari 18 Maret hingga saat ini, betul, terhitung lebih dari 120 hari terlaksananya. Oh, ngitung kamu ya? Saya ngitung. Saya nggak ngitung loh. Lebih dari 120 hari, karena saya ingat adalah terakhir kali saya sholat Jumat 13 Maret Mbak. Terakhir kali sholat Jumat minggu lalu, itu pengalaman berharga Mbak, karena udah lebih dari 3 bulan nggak sholat Jumat. Diizinin dengan segala macam bentuk prosedur yang ribet. Kita membentuk panitia khusus COVID-19 PPI Malaysia. Apakah itu panitia yang jadi bertugas pansus untuk? COVID-19 ini bertugas untuk mengakomodasi kalau ada mahasiswa kita yang kesusahan, tidak dapat logistik, makanan, yes benar. Kita akan mencoba mengakomodasinya dengan menghimpun pendataan. Kita sebar Google Form di setiap PPI cabang. Karena teman-teman harus ketahui, PPI Malaysia di sini sekarang berpartner dengan 35 PPI kampus yang ada di Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Artinya seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia ini tergabung di dalam sebuah wadah yang namanya PPI. Betul, sepakat. Nah, itu nanti deh bahas BIM-nya bentar lagi. Iya, ini iya. Udah kepotong lagi nih soal Kembali ke coronanya. pansus. Kembali ke pansus COVID-nya tadi itu. Kita mendata ada lebih kurang hingga saat ini ya, 1.500 mahasiswa yang masih standby di Malaysia. Karena kita punya data Google Form-nya. Saya bilang ini valid karena yang mengisi langsung adalah mahasiswa yang bersangkutan. Tapi kita mungkin ada kelemahan karena kita tidak mencoba meng-cross-check yang pulang seketika fase MCO, karena jelas penerbangan sangat dibatasi, mereka akan kerepotan. Dan tetap kembali ke tujuan kami menghimpun dan membuat pansus ini adalah selama periode COVID berlangsung, kita akan mencoba memfasilitasi masalah-masalah seperti visa, kebutuhan logistik, pemberian bantuan ke mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang membawa keluarga dan kuliah di sini tanpa beasiswa. Apakah memang ada yang kemarin itu benar-benar susah makan, susah keluar, itu ada ya mahasiswa? Ada Mbak. Dan jumlah logistik yang diberikan KBRI untuk PPI ada sekitar 400 paket, dan kita sudah sebarkan di daerah Kajang, UKM, Gombak sampai ke Nilai. Dan kita dapat izin dari surat kepolisian Malaysia agar bisa merentas sempadan surat jalan gitu ya? Surat jalan agar kita bisa leluasa memberikan bantuan. Karena kalau enggak, Mbak Ika mungkin bisa saksi teman-teman semuanya, Malaysia sangat ketat. Setiap pos-pos jalan, bahkan di tol pun ada razia-razia. Ada pengecekan. Ada tentara, ada polisi, dan mereka tetap semuanya berjaga. Kalau nggak ada kepentingan ya harus pulang gitu. Bahkan didenda ya. Bahkan didenda 6 bulan penjara dan 1.000 ringgit. Betul. Maka ini yang saya bilang apresiasi yang sangat kepada Malaysia. Di samping penegakan hukum yang sangat baik, juga memberikan akses ke mahasiswa untuk membantu kita sesama. Ini yang saya salut dan bersyukur banget mahasiswa kita peka, sehingga kita dapat mendata mereka. Dan kalaupun ada yang nggak dapat, justru ini adalah filter kita, karena kita melihat skala prioritas mana yang lebih membutuhkan dan yang membutuhkan. Maka kita prioritaskan yang benar-benar tidak mendapatkan logistik sama sekali. Itu mereka tinggalnya di mana? Kalau bisa sampai seperti sedikit terisolasi gitu ya? Ini menarik. Saya ambil contoh di Nilai, kampus University Islam Sains Malaysia, Sains Islam Malaysia. Di sana itu dinilai, mungkin lokasinya agak jauh di luar Kuala Lumpur dan minim banget informasi tentang COVID. Nah, bersyukurnya salah satu ketuanya ada di tim kita, di grup PPI cabang, dan mengakses ke saya langsung. Mas, kita ada sekitar 7 orang yang nggak dapat bantuan. Maka kita coba ke sana, meskipun waktu itu kita nggak boleh diizinkan melewati Kuala Lumpur. Gitu ya? Tapi kan ada surat jalan polisi, kita berizinkan dan sampailah ke sana. Itu bersyukur banget. Itu gimana setelah sampai di sana, keadaannya bagaimana? Overall mereka tetap dalam keadaan gimana ya? Sehat-sehat. Mencukupi, tapi jelas Mbak, kita bukan tidak punya uang untuk membeli, tapi keterbatasan tempat untuk membeli. Semua tutup. Semua tutup. Dan ini yang saya bilang plus minus, karena
Jelas ini plus karena semua akses pergerakan manusia dibatasi, tapi minusnya adalah kita bahkan tidak mampu dan tidak bisa membeli alat-alat keperluan. Bukan karena kita miskin, tapi karena tidak ada tempat untuk kemudian waktu itu untuk membelinya. Betul, karena mahasiswa kan tinggalnya bukan sama orang tua. Benar. Ya, orang tua kalau yang di sini memang memiliki orang tua pasti akan masak, Betul. pergi ke grocery. Tapi di sini mereka tinggalnya di asrama atau di apartemen gitu. Betul. Teman-teman di asrama, ini ada beberapa kampus yang lucu saya kira. Lucunya, tidak ketawa membantu. dulu dong kalau lucu. Tidak membantu mahasiswanya Yang meskipun terkurung di asrama, gitu. iya. Mbak bayangin, mereka nggak diizinin kemana-mana. Tapi sebagian kecil kampus nggak dikasih bantuan. Nah, AIUM kampus saya itu menarik. UAE itu menarik karena 3 kali sehari dikasih makan. 3 kali sehari, 3 kali sarapan, sehari. makan siang, Sarapan, dinner. makan siang, dinner. Kok enak kayak di hotel? Menarik. Saya juga mau tuh tinggal di Maka UAE. yang kita jadikan prioritas untuk bantuan adalah yang tidak tinggal di asrama, rumahnya rusun, bukan di apartemen mewah, tapi memang tidak punya bantuan. Maka ini yang jadi skala prioritas. Apalagi yang berkeluarga, Pak. Di daerah Bangi itu saya teringat beberapa keluarga yang juga mahasiswa, bapak-bapak, dia sama anak istrinya nggak bisa bekerja. Kesehariannya mengajar tutor mata kuliah, belajar mengaji, tapi tidak bisa karena semuanya akses ditutup. Betul. Maka kita turun ke sana dan kita beri bantuan. Dan keadaan di sana memang, mohon maaf, agak kumuh dan sebenarnya bukan tidak layak, sangat layak, tapi tidak semewah teman-teman tinggal di kondominium ataupun di apartemen begitu. Maka yang mereka lah yang kita jadikan prioritas. Dan alhamdulillah seperti beras, ada Tepung, minyak goreng, minyak, tepung, gitu semua ya. kita berikan mie Sembako instan dan ya. besar dan sembako. Dan itu sangat mereka sangat berterima kasih dan bisa teman-teman cek di TV One dan YouTube PPI Malaysia. Kita Oke. semua udah upload. Ini kegiatannya PP ini hampir seperti NGO ya kalau di Malaysia jadinya. Menarik, betul. Kalau misalnya mau tahu kegiatannya PPI apa aja tuh, kita bisa ngecek kemana, Rajif? Nah, teman-teman semuanya bisa ngecek di Instagram PPI Malaysia dan website PPI Malaysia. Karena seluruh kegiatan di periode kali ini kita post di sana dan kita baru aja ngepost majalah PPM di periode pertama. Bisa teman-teman cek dan di website PPI Malaysia, juga di IG PPI Malaysia. Majalah Kesemuanya. PPI? Majalah PPI. Apa isinya itu? Nah, seperti saya bilang tadi, kita punya 35 PPI cabang, Pak. Di setiap kampus kita punya perwakilan mahasiswa Indonesia. Mereka menghimpun dan membuat PPI di skala kampus. Mereka punya kegiatan. Nah, kita mencoba agar menghimpun kegiatan-kegiatan PPI cabang di majalah tersebut. Juga kegiatan-kegiatan unggul di PPI Malaysia di periode kali ini kita masukin ke sana. Seperti Oke. kemarin, kita untuk pertama kalinya PPI Malaysia dilantik di luar KBRI dan dilantik oleh Wakil Menteri Perdagangan Malaysia. Kita undang. Wow, luar biasa. Dan berbarengan dengan dialog kebangsaan. Oke. Nah, ini legacy Kok yang itu pas saya nggak diundang sih? oh, luas, tapi kekuatan ada. Iya. Kok dia di bawah-bawah jadi? Ini organisasi. Dan teman-teman semua banyak paguyuban yang ada di Malaysia, salah satunya PPI. Gitu. Oke. Berarti selama masa pengurusannya ya Rajif ini selama 1 tahun ini PPI 1 tahun ya menjabat? 1 tahun. Singkat Ini- banget. Bener, tapi ya kita memberikan kesempatan. Sebenarnya tujuannya adalah memberikan akses belajar kepada adik-adik, dan kalau memang kita fokusnya ke durasi memimpin, maka akan sangat menyayangkan kita nggak mengizinkan regenerasi ke generasi-generasi berikutnya. Betul. Maka itu sih yang menjadi pertimbangan kenapa dibuat 1 periode, agar sisanya itu bisa untuk orang-orang baru gitu, Mbak. Tapi memang agak kendala ialah contoh sekarang nih COVID. Aha. Banyak banget program kerja yang terkendala kan. Betul. Dan ini justru berdampak ke saya pribadi dan tim. Justru saya nggak sedih ke diri saya pribadi, tapi saya menyayangkan teman-teman di tim itu udah semangat banget. Dari Februari udah menyiapkan proposal dan open recruitment kegiatan untuk kegiatan November, Mbak. Bayangin, Ternyata di tengah jalan stop. buyar. Contohnya buka puasa bersama, sahur on the road, Betul, semuanya betul. bubar. Sedih kan? Tapi ya memang itu yang harus dilakukan Iya. demi kesehatan kita bersama Dan ya. jelas bukan salah siapa-siapa karena memang kondisinya seperti itu. Ini kalau saya lihat dari pengalamannya Rajif ini ya, ini banyak banget kalau saya baca sampai sore baru selesai kali ya. Memang aktif dari sekolah, dari aktif mulai kapan sih di organisasi seperti ini, Rajif? Menarik. Dulu Dari saya cerita SMP, dikit ya. SMA? SMP bener. Singkat aja. Jadi Durasi kita nggak banyak waktu soalnya. itu saya disuruh jadi ketua OSIS. Jadi Ini SMA apa SMP? SMP, SMP. tapi saya nolak. Karena waktu itu saya mungkin nggak siap ya. Sampai pada akhirnya saya di BEM Unsia ketika saya S1. Kemudian di PPI UM saya pernah, PPI UAE. Dan sekarang di pencapaian saya yang tertinggi adalah di PPI Malaysia, membawahi, saya nggak, bukan membawahi bahasanya,
tapi memiliki dan berpartner dengan 11.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi di seluruh Malaysia ini ada kurang lebih 11.000 mahasiswa Indonesia. Benar. Yang berasal dari berbagai macam provinsi. Berbagai macam provinsi, agama, latar belakang, dan semuanya terhimpun di Malaysia. Mungkin bisa sedikit Rajif, ini kan adik-adik kita yang di usia atau juga yang di kelas 3 SMA ya, sekarang tengah mencari tempat kuliah. Di mana sih kira-kira kuliahnya yang bagus? Mungkin mereka juga melirik Malaysia menjadi salah satu tempat kuliah. Nah, mungkin secara singkat bisa Rajif jelasin ya, gimana sih caranya untuk kuliah di Malaysia ini? Ini menarik. Teman-teman semuanya. Semua menarik, berasa saya magnet sih. Yang paling menarik ini. Karena sekalian promosi. Teman-teman, insya Allah kita akan buat namanya EduFair. EduFair, apa itu? EduFair adalah Education Fair. Kita akan menghimpun semua kampus yang ada di Malaysia untuk memberikan informasi mengenai enrollment dan pendaftaran kampus di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Nah, itu tujuannya apa? Agar teman-teman di Indonesia yang memiliki minat dan interest untuk menyambung kuliah di Malaysia, kita sediakan di platform tersebut. Kita akan mengundang, benar kata Mbak Ika, teman-teman yang kelas 3 SMA atau yang mau nyambung master atau PhD, kita berikan ruang di sana dan kita buat 3 hari non-stop. Kita buat ini acaranya berupa apa? Kita buat webinar online dengan ada sharing momen di mana kita berikan slot untuk PPPI kampus yang punya guidebook untuk pendaftaran untuk bisa diberikan waktu untuk presentasi mengenai suasana pendidikan, requirement untuk belajar dan suasana belajar di kampusnya. Kapan itu? Agustus, jadi tunggu tanggal mainnya. Bulan depan ya? Bulan depan banget. Oke, untuk tahu detailnya mungkin nanti bisa cari informasinya di PPI Malaysia.id. Ada Facebooknya atau? Kita semua ada, Facebook ada, Twitter ada, Instagram ada, website ada. Teman-teman tinggal cek PPI_Malaysia di Instagram. Di situ tinggal just klik, semua sosmed terintegrasi. Oke, luar biasa. Ini begini ya, namanya mahasiswa memang semuanya harus serba melek teknologi. Milenial. Nah, dulu balik ke sebelum Rajif tinggal di kuliah di Malaysia ya, kuliah menyambung PhD-nya. Ada nggak kira-kira tantangan atau juga kendala gitu dari Aceh kuliah terus ke Malaysia? Mungkin secara bahasa ada kedekatan bahasa antara Banda Aceh dengan Melayu ya. Betul. Tapi secara yang lainnya ada nggak? Ini juga sebagai sharing ya kalau untuk adik-adik kita yang lain, takut kuliah di Malaysia nih, nggak punya saudara gitu, nggak punya teman, tuh gimana? Mungkin bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman. Pro kontra untuk seorang anak manusia yang udah berstatus sarjana atau mungkin tamat SMA yang punya dilema dari keluarga lah, teman lingkungan atau internal dia sendiri yang membatasi, udah lu di sini aja deh, nggak usah keluar negeri segala macam. Betul. Nah, ini yang harus ditepis. Apa kurangnya sih Indonesia kan banyak kampus-kampus bagus gitu. Dan yang kedua, kita selalu termakan dengan omongan netizen ini, Mbak. Nah, ini yang membatasi gerak-gerik kita dan kreativitas kita, Mbak. Maka saya sarankan teman-teman, kalau memang udah punya passion untuk bisa belajar keluar, kemudian punya minat untuk mengeksplor dunia pendidikan baru, itu bisa kita kembangkan dengan cara mencari hal-hal baru, dan itu ada di Malaysia. Contoh, kita punya skill bahasa Inggris yang terkembang banget di sini. Dan yang kedua, kita punya relasi untuk berteman di semua negara, Mbak. Di kampus saya itu ada 80 negara loh. 80 dan negara. Dan jelas ini kan buka akses banget kan. Betul. Jadi membuka pikiran kita juga ya terhadap dunia luas. Istilah untuk thinking globally, act locally itu ada. Jadi kita berpikir secara global tapi bertindak untuk membangun negara kita sendiri. Betul, tujuannya juga tetap mengambil yang baik dan dibawa kembali lagi ke negara kita ya. Sepakat. Rajif, yang mungkin yang terakhir nih karena durasinya juga bosan nanti orang nonton, bosan nggak sih? Saya buat 1 jam nanti ya. Buat 1 jam nanti ya. ada sesi kedua insya Allah. Buat yang terakhir nih Rajif, apa yang ingin disampaikan mengenai keseluruhan ya tentang pembicaraan kita ini? Mungkin ada nasihat atau juga ada apapun yang ingin kamu katakan. Baik, saya sekarang fokus dan udah lama banget ya di dunia training dan self development, dimana teman-teman semuanya untuk saya ambil contoh berorganisasi, maka harus bisa all out dan totalitas ke sana. Nama saya katakan demikian. Saya ibaratkan dan saya analogikan organisasi adalah sebuah rumah, di mana jika Anda diamanahkan untuk memegang organisasi tersebut, maka posisikan diri Anda sebagai orang yang berada di rumah itu, sehingga gerak-geri Anda, kegiatan Anda akan tulus untuk membangun rumah itu, karena apapun yang Anda buat dan Anda rasa malas untuk membangunnya akan berdampak ke keseluruhan bagian keluarga tersebut. Maka dari sekarang kalau memang ingin menumbuhkan jiwa kemahasiswaan, pergerakan, dimulai dari sekarang, berapapun usia Anda, harus punya skala prioritas, ingin mengabdi di mana, dan harus tetap senantiasa memberikan kontribusi dimanapun Anda berada.
Itu Luar dari saya. biasa. Tepuk tangan dong. Nggak ada audiens ya. Iya, nggak ada penonton ya. Ini sebenarnya kalau mau diajakin ngobrol, Rajif ini sampai besok juga nggak Sampai subuh saya nih. tahan ya. Banyak yang mau diomongin, tapi ya itu tadi mudah-mudahan kita bisa ada sesi berikutnya Amin, untuk amin, amin. ngobrol-ngobrol lagi dengan Saya tunggu Rajif. waktunya ya. Terima kasih loh waktunya Sama-sama, sudah Mbak menyempatkan Ika. kesini. Tadi dari Wah. KBRI ini katanya setelah mengadvokasi. Dan seru banget tempatnya. Seru dong, makanannya juga enak ya. Iya, iya, iya. Nah, buat teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita bincangkan hari ini bisa bermanfaat dan ambil yang baiknya ya. Oke, kita punya satu nih untuk Rajif nih. Ah, apa nih? Wah, Ada Kayak di hadiah film-film ya. buat kamu. Duduk iya, aja nggak apa-apa, iya, duduk iya. aja. Duduk aja. Wah, terima Ini kasih siapa tahu banyak, Mbak Zara Ika. mau sponsor ya. Suatu Di endorse ya. saat. Zara tolong di endorse kali ini Mbak Ika di sini. Thank you Rajif, Sama-sama, mudah-mudahan Mbak Ika. kamu sukses dan Amin, bisa amin. kembali lagi ke Banda Aceh Siap, ya siap, suatu siap. saat. Membangun dan negeri ya. Membangun negeri dengan apa yang kamu dapatkan di sini. Dan Dan mudah-mudahan, tentunya siapa tahu segera dapat jodoh. Udah nikah belum sih? Belum Oh nih. belum ya. Single udah punya pacar? Iya, kok endingnya kayak gini ya? Iya, iya. Jadi ditunggu aja season 2-nya dan part 2-nya Mbak Ika. Saya senang Oke. banget bisa sharing dan ini adalah forum pertama di mana saya diberikan wadah dan ruang untuk sharing. Mudah-mudahan PPI dan setelah ini bisa terus berkontribusi khususnya Amin. untuk perkembangan YouTuber baru seperti Mbak Ika Yes. yang ada di luar negeri. Amin. Sukses, Mbak. Oke, terima kasih buat kamu semua yang udah nontonin apa yang kita bincangkan sekarang dari awal sampai dengan akhir. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum dan sampai ketemu lagi. Dah.